Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan ujung NPM 035. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk produk jualan saya, yaitu cheese roll, dengan menggunakan Figma. Pertama-tama langsung saja pilih tampilan iPhone 15 dan iPhone 14 dan 15 Pro Max. Lalu pilih rectangle. Lalu pilih background yang sudah saya sediakan di file saya, yaitu tampilannya seperti ini, tampilan produk saya, cheese roll. Lalu buat teks untuk membuat teks welcome cheese roll in. Lalu diubah saja, diatur-atur saja ukurannya, ukuran font dengan fontnya. Di sini saya menggunakan warna putih untuk lebih cerah saja warnanya, untuk bisa kebaca. Lalu pilih teks kembali untuk bagian bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil. Tampilan awal ini saya buat untuk tampilan login atau sign-in. Lalu buat rectangle kembali untuk supaya orang bisa mengklik tombol login atau sign-in ya. Seperti ini, diubah saja dan diatur-atur saja ukuran dan warna-warnanya. Ini saya agak blurkan, agak transparankan. Lalu buat teksnya untuk tulisan login dan sign-in-nya. Untuk ukurannya atur saja sesuai keinginan. Lalu disesuaikan saja. Di sini saya tempel, saya copy dan saya tempel untuk tulisannya. Lalu yang kedua, buat kembali tampilannya untuk tampilan login. Lalu dibuat rectangle kembali, dibuat semuanya untuk bagian backgroundnya, yang klik saja background ya, cari saja background yang sudah saya sediakan. Nah, lalu membuat teks untuk tulisan login. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Lalu ada teks kembali dengan ukuran yang lebih kecil untuk tulisan email dan password. Untuk tata letaknya diatur-atur saja. Di sini saya menggunakan rectangle untuk tombol tulisan emailnya supaya bisa diklik. Lalu atur penempatannya. Tulisan email ini saya copy dan saya tempel untuk password. Lalu rectangle kembali untuk tulisan login-nya yang lebih besar. Saya ganti warnanya menjadi warna hijau.
ukurannya diatur-atur saja, dan fontnya saya menggunakan KCD Chong. Lalu nggak lupa untuk membuat teks lupa password di bawah login seperti ini. Untuk ukurannya saya menggunakan yang lebih kecil. Setelah itu saya membuat garis atau line di bawah lupa password seperti ini. Untuk penempatannya disesuaikan saja. Jika sudah, bikin tampilan baru lagi untuk bagian sign-nya. Setelah itu buat rectangle kembali untuk memasukkan background. Lalu cari background yang seperti ini. Setelah itu saya membuat teks, atau kalian bisa juga kalian copy dan kalian tarik ke sebelah kanan kalian dengan bacaan sign. Untuk ukurannya sama saja supaya sama dengan tampilan login. Di sini saya copy saja supaya sama. Kalau di tampilan sign, di sini ada 3 kolom, yaitu username, email, dan password. Lalu di bagian bawahnya saya copy saja yang berwarna hijau untuk tulisan sign-nya. Lalu tidak lupa untuk menambahkan lupa password di bagian bawah sign. Setelah itu klik kanan untuk cari plugin, klik manage plugin, cari icon duck untuk menambahkan icon back. Lalu cari back, pilih icon sesuai kalian saja. Saya memilih yang di sini. Lalu atur-atur saja. Tidak lupa untuk menambahkan di bagian login juga dan sign-nya juga. Nah, jika tampilan login dan sign sudah selesai, maka selanjutnya membuat tampilan baru lagi untuk tampilan menu dan minumannya. Tidak lupa untuk menuliskan tampilan menu di atas tampilannya. Lalu klik rectangle, blok seperti ini. Lalu masukkan background. Lalu ke plugin dan cari icon Eevee untuk icon location. Saya menggunakan icon ini untuk di atas.
Tidak lupa untuk membuat tampilan minumannya di sebelahnya. Di tampilan minuman ini saya sama saja dengan tampilan menu cheese rollnya, hanya berbeda di menu saja. Lalu saya klik rectangle, cari background, dan saya copy icon locationnya di sebelah tampilan minuman. Lalu atur-atur saja. Lalu jika sudah, tambahkan tulisan untuk menuliskan alamat. Di sini diatur-atur saja untuk ukuran font dan fontnya dan tata letak yang kalian inginkan. Jika sudah, saya copy nanti dan saya akan tempelkan di bagian tampilan menu. Jika sudah, buat tulisan kembali untuk di bawah location seperti ini. Untuk ukuran dan fontnya kalian sesuaikan saja. Lalu di sini saya beri garis atau line di bawah tulisannya. Diatur-atur saja untuk penempatannya. Lalu di sini saya copy untuk saya tempelkan di tampilan minumannya. Sama saja, hanya berbeda kata sedikit. Lalu jika sudah, cari rectangle kembali, buat kotak agak melengkung sedikit, agak panjang, lalu itunya kita lengkungkan. Saya copy untuk di sebelahnya kembali.
Jika sudah disesuaikan, tambahkan teks untuk tulisannya. Di sini saya menuliskan cheese roll di bagian sebelah kiri. Untuk ukurannya dan fontnya atur saja. Lalu saya copy untuk di sebelahnya untuk minuman. Jika sudah, pilih rectangle kembali untuk memasukkan foto produknya. Jika sudah, copy saja untuk menu di sebelahnya seperti ini. Jika sudah, masukkan fotonya di bagian sini. Klik saja rectangle tadi, maka foto akan muncul seperti ini. Jika sudah, kasih teks di bawahnya untuk nama produknya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Sama seperti tadi, saya copy dan saya tempelkan di sebelahnya. Tidak lupa untuk memberi nama juga di bagian minumannya. Lalu ambil teks lagi untuk menaruh harganya.
Jika sudah, klik kanan, cari plugin, lalu cari Iconify, cari chart atau keranjang. Nah, pilih keranjang yang kalian inginkan. Saya menggunakan keranjang yang ini. Jika terlihat ikonnya, diatur saja di tempat yang mana kalian ingin taruh keranjang. Lalu tidak lupa di copy untuk di bagian sebelahnya. Jika sudah ditaruh keranjang, maka saya copy yang bagian hijau ini ke sebelah tampilan makanan dan minuman. Atur saja, sesuaikan dengan diri kalian. Untuk mengganti fontnya, cari di fill, lalu saya menggunakan font Canit untuk mempertegas tulisannya. Setelah tampilan menu cheese roll dan tampilan minuman sudah dibuat, membuat tampilan baru, yaitu untuk keranjang saya. Pilih rectangle sedikit saja, lalu ganti warna hijau, sesuaikan saja, saya copy warnanya agar sama. Lalu rectangle kembali, sisanya untuk menaruh background. Lalu saya cari background, lalu saya taruh nanti backgroundnya di sebelah sini. Setelah background sudah selesai, maka klik rectangle kembali untuk tampilan keranjang menu yang sudah dipilih. Atur saja sesuai keinginan kalian. Di sini saya copy rectangle tadi, sejajarkan dengan menjadi 3. Lalu pilih rectangle kembali untuk di bagian bawahnya. Saya agak tumpulkan, saya melengkungkan dengan 30, ukuran 30. Lalu pilih rectangle, pilih yang bulat ini. Seperti ini untuk gambar foto produk yang sudah dipilih tadi.
Lalu masukkan foto produknya seperti ini. Copy saja untuk ketiga menu tersebut. Lalu di sini saya ambil teks kembali untuk membuat menu apa dan harganya berapa. Untuk fontnya disesuaikan saja seperti ini. Setelah memberi nama dan harganya, lalu klik kanan plugin. Di sini sudah ada. Cari ikonduk, lalu cari means. Seperti ini. Saya akan memilih yang ini. Jika sudah, disesuaikan saja ukuran besar kecilnya seperti ini. Lalu tidak lupa untuk mencari plusnya lagi di ikondo. Karena saya rasa yang plusnya terlalu tebal, maka saya cari lagi plusnya di ikondo. Jika sudah, sesuaikan saja ukurannya. Tidak lupa untuk di copy untuk bagian menu di bawahnya juga. Jika bagian plus minus sudah selesai, maka selanjutnya cari teksnya untuk menambahkan jumlah produk yang sudah kita pilih. Untuk ukurannya sesuaikan saja dengan yang kalian inginkan. Sudah, tambahkan teks kembali. Tambahkan teks untuk menaruh judul di atas ini. Untuk ukuran fontnya sesuaikan saja.
Lalu jika sudah sesuai, saya di sini mengambil ikon back dengan mengcopy di bagian sign in, lalu saya tempelkan di bagian keranjang sebelah sini. Karena di sini warnanya hitam, maka akan saya ubah warnanya menjadi putih. Di bagian fill sini saya klik, saya ganti warnanya putih. Setelah itu cari icon X di Icondoc. Caranya klik kanan plugin, klik manage plugin, cari Icondoc. Karena di sini warnanya hitam, saya ubah menjadi putih. Di bagian bawah sini saya tambahkan teks untuk menaruh total delivery dan total harganya. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan Kaisei Decol untuk fontnya. Tidak lupa untuk di copy ke bagian bawahnya juga. Setelah itu beri garis atau line di bagian sini. Disesuaikan saja, jika sudah pas maka copy lalu tempelkan untuk di bawahnya juga. Jika sudah selesai seperti ini, maka saya copy di rectangle yang warna hijau di bagian kiri ini, lalu saya pindahkan. Tidak lupa untuk membuat teksnya untuk harga subtotal delivery dan total ini. Jika sudah, maka tambahkan teks untuk di rectangle warna hijau ini dengan tulisan ukuran font, dan fontnya disesuaikan saja. Saya memakai Canet untuk mempertebal tulisan check out. Nah, sudah jadi bagian keranjang saya. Lalu tambahkan tambahkan tampilan juga untuk bagian metode pembayaran, pilihan metode pembayaran. Lalu kita rectangle semuanya untuk menaruh background, tapi tidak semua, hanya segini. Lalu ganti warna atau masukkan backgroundnya, lalu cari rectangle kembali sampai bawah,
Lalu warnanya saya copy di sebelah sini agar sama. Rectangle-nya saya ganti warnanya menjadi hijau. Lalu saya tumpulkan di bagian ujungnya. Setelah itu tambahkan teks di atas ini. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Untuk tulisan pilih metode pembayaran setelah bagian keranjang, di bagian keranjang saya. Setelah itu saya copy icon back ini, saya tempel. Karena di sini warnanya putih, saya ganti menjadi warnanya hitam. Di bagian fill sini saya ubah warnanya menjadi hitam. Jika sudah, maka klik rectangle kembali. Ukurannya segini dan copy menjadi 3. Saya tumpulkan terlebih dahulu, saya copy menjadi 3. Jika sudah, cari garis atau line di sebelah sini. Lalu tambahkan garis tersebut di sebelah sini. Sesuaikan saja penempatannya sesuai yang kalian inginkan. Tidak lupa untuk mengcopy ketiga rectangle tersebut. Jika sudah, saya cari teks, saya klik teks. Untuk di bagian sini, untuk menulis metode apa, metode pembayaran apa. Di sini saya klik, saya tulis Kris. Untuk ukuran dan fontnya sesuaikan saja. Jika sudah ketiga-tiganya, maka selanjutnya saya cari place image, cari gambar atau background yang sudah kalian save. Seperti ini, Kris. Maka saya taruh saja seperti ini.
Untuk penempatannya sesuaikan saja, besar kecilnya sesuaikan saja. Di sini kris, e-walletnya Dana, dan transfer banknya BRI. Setelah itu klik rectangle kembali di bagian bawah sini. Setelah rectangle tadi diatur, maka saya tambahkan teks. Untuk tulisan lanjutkan pembayaran, jika sudah memilih e-wallet metode pembayaran yang diinginkan. Untuk ukurannya sesuaikan saja. Jika sudah tampilan seperti ini, maka membuat tampilan baru lagi. Untuk metode pembayarannya, klik rectangle, diblok semuanya, masukkan background seperti ini. Maka rectangle kembali, taruh di atasnya saja, ganti warnanya sesuai yang kalian inginkan, lalu saya tumpulkan. Jika sudah, icon back ini saya copy, saya taruh di sebelah sini. Lalu saya tambahkan background kris-nya tadi. Jika kalian memilih metode kris, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, saya cari gambar dari komputer saya, gambar krisnya seperti ini, lalu tambahkan. Untuk ukurannya sesuaikan saja penempatan yang kalian inginkan. Tidak lupa untuk menambahkan teksnya sebelah sini. Untuk ukurannya sesuaikan saja. Di sini saya pakai font Kula.
Jika sudah selesai seperti ini, maka saya tambahkan kembali tampilan terakhir, yaitu bagian thank you-nya. Karena sudah membayar, lalu saya klik rectangle, masukkan background. Background sebelah sini saya copy, saya tarik ke sebelah sini. Atur saja sesuai keinginan kalian. Jika sudah, saya place image dari laptop saya, gambar seperti ini, gambar GIF seperti ini. Disesuaikan saja tempatnya. Lalu saya kasih garis di bawahnya. Lalu saya tambahkan teks untuk di atasnya sini untuk bacaan thank you-nya. Lalu untuk di bagian sini saya juga menambahkan teks. Font dan ukurannya sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kalian. Jika tampilan pada aplikasi tersebut sudah diedit, maka langkah selanjutnya yaitu saya prototipekan. Saya sambung-sambungkan seperti ini. Login saya sambungkan ke tampilan login. Sign saya sambungkan di bagian sign. Untuk login di tulisannya saya sambungkan ke arah tampilan menu. Sign-nya juga saya arahkan ke tampilan menu. Untuk itu saya menggunakan smart animation supaya jika di play tampilannya ke slide-nya tidak jelek. Di sini saya mengatur, saya copy kembali bagian back-nya ke sebelah sini agar bisa saya prototipekan. Karena di bagian login back-nya tidak bisa diprototipekan. Lalu di bagian back login ini saya prototipekan ke tampilan awal, sign-nya juga. Lalu di bagian sign-nya saya di bagian tampilan menu, tulisan cheese roll dan minuman saya sambungkan ke sebelah sana. Pada bagian prototype ini disambung-sambungkan tulisan atau rectangle yang sudah kita buat tadi, supaya pas bagian play-nya dia bisa pas kita klik bisa berubah.
Lalu di bagian back kris ini saya kembalikan ke metode pembayaran seperti ini. Nah, di bagian thank you-nya saya kembalikan ke tampilan awal supaya orang mengkliknya. Jika sudah di order, maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan awal. Jika di play, maka tampilannya seperti ini. Inilah aplikasi yang saya buat. Jika sudah memiliki akun, maka tulis saja akunnya, klik login, maka akan berubah menjadi tampilan menu. Klik saja menu apa yang kalian inginkan di sini, maka akan otomatis masuk ke keranjang. Jika sudah, di sini ada tampilan minuman juga. Minumannya ada es teh, alpukat bejek, Milo, es jeruk. Kalian klik saja keranjang, maka akan otomatis masuk ke keranjang. Lalu, nah di sini bagian keranjangnya, di sini ada satu buah cheese roll, maka lanjut saja ke klik checkout. Pilih metode pembayaran. Jika milihnya kris, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, thank you for order.